Kezen mengerti. Maksudnya adalah menghentikan mereka tinggal bersama klan Senzi. Permaisuri Zia bukanlah whistleblower. Bagaimanapun juga, kelima kaisar mereka ada di sini. Dan ada 4 kaisar selain Yao Yuekong. 2 saudara Kaisar Yuantian, ditambah kembalinya Kaisar Sensiang. Hanyalah pertempuran antara kaisar. Dan mereka mungkin tidak akan kalah. Permaisuri Zia tidak berani mengancam. Bagaimanapun, Qin Yichen dan yang lainnya memenangkan pertempuran. Dan jika mereka terus bertarung, tidak peduli apakah mereka menang atau kalah. Hanya klan penenun ilahinya yang tidak beruntung. Setelah mengatakan ini, hantu permaisuri Zia tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba suku Divine Weaver yang bersembunyi di reruntuhan langit berbintang terbang. Sepertinya ingin memperbaiki susunan teleportasi yang membuka bintang utama suku penenun ilahi. Namun, di bawah tatapan murid ajaib yang bercanda dari Kaisar Iblis Penjara Surgawi, sosok-sosok itu meledak menjadi potongan daging surgawi sebelum mereka membuka reruntuhan susunan teleportasi. Bahkan jiwa mereka tidak bisa lepas dari malapetaka ini, ditelan oleh manik-manik Rosario di leher Kaisar Iblis Neraka Surgawi seperti ikan paus. Kezen menatap matanya dan tidak bisa menahan cemberut. Dia juga menyadari bahwa Kaisar Yuantian tidak mudah. Setelah kekalahan tersebut, Zia tidak menyalahkan Zia karena kehilangan Tian Luonet dan gagal dalam pekerjaannya. Bahkan ia meminta kepada 2 rekannya untuk mencarikan tempat untuknya. Pertempuran kekaisaran ini semakin menarik. Itu bisa menghentikan susunan teleportasi dari bintang utama Godweaver, dan tidak bisa menghentikan susunan teleportasi dari bidang bintang di sekitarnya. Sama seperti Kezen dan Chang Jingtian ketika mereka datang, mereka tidak turun ke bintang utama klan Senzi, tetapi terbang dari domain bintang terdekat, hanya 1 atau 2 jam. Sudah terlambat untuk menggeledah rumah harta para penenun ilahi, tapi sudah lama terdengar bahwa para penenun ilahi itu terampil, dan sekarang tentara kita berperang dalam pertempuran berdarah dan membutuhkan harta. Tianxing, lakukan ini. Qin Yichen mengerti bahwa ini untuk mengambil kembali orang-orang kuat dari klan Senzi sebagai budak, dan membangun logistik untuk klan Kaisar Qie. Ini sepertinya lebih baik daripada dibakar, dibunuh dan dijarah. Tapi bagi yang ditangkap, ini seperti ras kurcaci. Qin Yichen tetap diam, melengkungkan tinjunya dan memimpin perintahnya. Dia tahu bahwa ini adalah Kezen yang melatihnya dan memberinya pujian dan bakat. Ketika Qin Yichen pergi, Kezen melihat ke arah Putri Wenqing lagi, dan berkata dengan suara kental, "Wenqing, ikuti kamu juga." "Saya." Putri Wenqing tidak tahan. Ini sama dengan menangkap tawanan perang sebagai budak. Dan dia secara pribadi harus menekan penahanan itu. Putri Wenqing menunduk. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal semacam ini. Dan dia merasa campur aduk. Sebaliknya, ekspresi Qin Yichen dingin. Dia melihat sekeliling bidang bintang ke segala arah. Dan kemudian tiba-tiba menghunus pedangnya, menusuk Jintu yang letak menjadi sepotong bumi. Apakah klan penenun ilahi yang bersembunyi di bawah reruntuhan Istana Dao masih membutuhkan jenderal ini untuk mengundangmu keluar? Bintang utama klan Senzi terdiam beberapa saat, dan kemudian melihat reruntuhan Istana Dao tiba-tiba runtuh. Dan seorang pria dan wanita dari klan Senzi keluar dari reruntuhan dengan kepala abu-abu. Pria dan wanita penenun dewa ini merasa malu dan sedih. Belum lagi 5 kaisar di belakang Qin Yichen. Qin Yichen memegang pisau dan mengintai tanah. Itu cukup bagi mereka untuk berbaris dalam barisan diam-diam, menunggu kepergian mereka. Qin Yichen melirik alisnya, dan untuk sesaat, cahaya pisau Lingyu menembus alis suku dewa penenun ini. Dengan cahaya pisau ini, dia memperlakukan Bai Guanxing dengan cara yang sama, tapi kali ini bukan lagu ganda. Kayu. Putri Wenqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya saat melihatnya di matanya. Dengan cara ini, kekuatan hidup dan mati dewa penenun ini hanya ada di antara pikiran kayu. Namun, Qin Yichen tampak tenang. Apakah kamu melihat gunung suci itu? Ada danau di luar gunung, dan ada jalan rahasia di dalam danau. Ada ratusan penenun suci yang ingin melarikan diri. Ya, pemimpin tetua klan Senzi mendengar ini. Jadi dia tidak akan lari. Pergi dan tangkap mereka kembali. Saya. Qin Yichen melirik batu giok dan menunjuk ke arahnya. Melebarkan matanya. Seperti Putri Wenqing dengan wajah yang luar biasa. Jika seorang jenderal, Anda harus mengikuti perintah. Putri Wenqing terdiam. Tangan merah mudanya mengepal. Tetapi sebelum dia terbang, dia melihat danau berkilau dari suku Senzi meledak, dan bayangan para dewa terbang ke bawah. Pemimpinnya memang seorang tetua dari klan penenun ilahi, dan melihatnya mengertakkan gigi, keras kepala. Yang mulia Wenqing, tak perlu dikatakan lagi. Kebenaran tentang kesuksesan dan kegagalan lebih baik dari yang Anda pahami. Lakukan saja. Putri Wenqing mengangkat ujung jarinya. Kekuatan sucinya terus berjalan, tetapi sepertinya agak kaku. Saya tidak tahu apakah itu pertempuran yang menyebabkan dia kelelahan atau bagaimana. Butuh waktu lama untuk melihat kekuatannya, yang jatuh ke alis para dewa dan penenun. Melihat para penenun Sen ini berdiri dalam barisan dan mengikutinya, suasana hati Putri Wenqing menjadi lebih rumit. Tetua suku Senzi tidak lemah dalam kultivasi, dan ratusan keturunan yang dipimpinnya semuanya adalah elit suku Senzi. Bersama-sama,
mereka tidak bisa mengalahkannya sendiri. Tapi sekarang, seperti anak domba yang menahan tangan dan kakinya, menunggu dirinya disembelih. Ini kasus Kaisar Zheng. Bukannya klan penenun ilahi tidak berani melawan atau dia tidak berani membunuhnya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa pengecut ketika ras diinjak-injak. Tidak peduli seberapa buruk Kaisar Iblis penjara surgawi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Putri Wenxing tidak dapat membantahnya sama sekali. Jika mereka yang kalah, mereka yang direduksi menjadi anak domba. Bahkan Putri Wenxing bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menenun pakaian dan memasang baju besi. Dia benar-benar ditangkap. Saya khawatir dia hanya bisa menjadi pelayan. Kaisar Iblis penjara surgawi sedang menonton. Menyaksikan klan dewa penenun yang tidak berani mengangkat kepalanya dan bersembunyi jauh darinya. Dia hanya menganggapnya sangat menarik. Hei, terlihat bagus, Saudara Kezen. Kali ini pasukan klan Kaisar Ke Anda diberkati. Wajah Kezen cemberut. Saya menangkap mereka kembali, hanya merajut pakaian. Pada saat ini, dia melihat mata Qin Yichen tertegun, karena dia memperhatikan bahwa ada beberapa gadis muda dari klan penenun ilahi, yang tampaknya merayap menuju batasan klan penenun ilahi. Itu seperti gerakan pembunuh terlarang payung bunga pir hujan lebat. Ini adalah metode pertahanan suku Senzi, dan itu dapat diaktifkan dengan darah suku Senzi. Begitu tindakan mematikan seperti itu terjadi, itu mungkin membuat seorang kaisar jatuh karena kebencian. Pengadilan kematian. Wow. Dalam sekejap, Qin Yichen melintas di depan gadis-gadis muda itu. Pedangnya keras, wajahnya dingin, dan hanya sekilas membuat gadis-gadis muda itu ketakutan menjadi wajah tanpa darah. Ada seorang pria muda dari klan penenun ilahi memegang pedang ilahi di tangannya. Tapi dia gemetar di depan Qin Yichen. Bahkan Jian Feng tidak bisa menstabilkannya. Kalian, pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Pemuda itu berteriak pada temannya. Tidakkah dia tahu reputasi Kaisar Tiang Wafeng? Tapi dia masih memblokir Qin Yichen. Gadis-gadis muda di belakang mereka menggunakan tangan dan kaki mereka bersama-sama. Tetapi sangat disayangkan Qin Yichen memperhatikan gerakan mereka sejak awal. Terlebih lagi, 5 pembangkit tenaga listrik kerajaan mengabaikan mereka. Gulungan. Qin Yichen membantingnya, dan pemuda itu berguling-guling dengan pedang dan jatuh dengan mengerikan. Darahnya hancur oleh reruntuhan. Beberapa orang berikutnya tidak bisa lepas dari nasib yang sama. Sampai akhirnya, mereka tidak menyentuh larangan klannya sendiri. Qin Yichen memandangi gadis muda yang pingsan oleh kekuatan supernaturalnya, dan menatap dingin. Aku bahkan tidak berani menggunakan pedang pada jenderal ini jika aku bahkan bukan dewa. Itu kembali. Ransum.